Setelah mendengar ceritamu, rasanya Payu benar-benar nggak bisa apapun. Kalau begitu aku cukup mengkhawatirkan Li. Menurutmu seandainya nanti mereka menikah, apa setiap hari harus memesan makanan? Kamu nggak perlu mengkhawatirkan urusan mereka berdua. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Selamat malam. Selamat malam. Sudah jam 10 masih belum pulang. Mereka ini nggak ada masalah apa-apa kan? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Jangan mencariku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Siapa? Aku harus cari siapa? Paman, Bibi, kenapa hari ini kalian datang ke rumahku? Ada masalah Ibumu apa? sudah menipu uang kami. Ya benar, Cepat uang kami kembalikan. sudah ditipu. Aku tidak menipu uang kalian. Pak, berhenti, tunggu. Tunggu sebentar kalian, tenang dulu. Kita bicara bersamaan, aku juga nggak paham apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalian, lihatlah ibuku. Kalian sudah kenal selama bertahun-tahun. Pasti bukan dia yang menipu uang kalian. Kalian harusnya tahu dalam hati kalian. Lalu kenapa kamu mengambil uangku? Baik, kalian jangan seperti itu. Baik, Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Hah? Benar-benar bukan aku yang menipu uang mereka. Iya, lalu bagaimana? Dulu ada seorang konsultan dana investasi. Dia bilang padaku ada sebuah proyek yang sangat menghasilkan uang. Jadi aku mengambil uang keluarga kita untuk membelinya. Ternyata memang benar-benar menghasilkan uang. Kemudian mereka tahu kalau aku menghasilkan uang, jadi mereka meminta aku untuk membantu mereka membelinya. Aku pikir itu juga sebuah hal baik. Semua orang bisa menghasilkan uang bersama. Namun begitu sampai bulan ini, begitu sampai hari pembagian keuntungan, mereka tidak membagikannya. Aku sudah menunggu sampai hari ketiga. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Aku panik, jadi aku pergi ke perusahaan mereka. Namun pintu utama perusahaan itu sudah ditempel dengan segel. Orang-orangnya sudah tidak ada. Kalau begitu, apa Ibu masih ingat nama perusahaannya? Apa Ibu ingat? Ayo kita cari. Cari apanya? Mobil dan gedung perusahaan mereka itu sewaan. Mereka adalah penipu. Uang kami sudah hilang. Menurutmu kenapa penipu zaman sekarang menghalalkan segala cara demi menipu? Ibu jangan panik, nggak apa-apa. Su juga korban. Dulu dia melakukannya juga demi kebaikan kita. Begini saja, kita bubar dulu. Besok kita pergi melapor polisi saja. Benar, besok kita lapor polisi saja. Kalau begitu besok kita lapor polisi untuk mendapatkan uang kita kembali. Bagaimana bisa menjadi seperti ini ya? Lapor polisi. Sudah, ayo. Paman, Bibi hati-hati di jalan. Jaga ibumu baik-baik. Baik, Kembali ya. mari Ibu. Ibu duduk dulu. Uang kita pasti sudah hilang. Ibu, aku merasa kalian mungkin sudah terkena skema Ponzi. Apa yang dimaksud dengan skema Ponzi? Itu adalah sejenis penipuan bermodus keuangan. Mencari untung tanpa modal. Gali lubang, tutup lubang. Sama seperti piramida. Lapisan bawah menopang lapisan atas. Sampai akhirnya perusahaan kehabisan uang. Dan kabur. Uang semua orang benar-benar tidak bisa kembali lagi. Gak apa-apa, Bu. Uang habis, kita bisa cari lagi. Aku akan mengambilkan Ibu air. Uangku.
Ibu, sudah lebih dari pukul 24. Makanlah sesuatu. Aku sudah masakan ini, makanlah sedikit. Nanti saja makan ya. Aku harus memeriksa berapa banyak kerugianku. Mana boleh nggak makan. Nggak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Makan sedikit ya. Aku sedang tidak nafsu makan. Lihat berapa ini. Kita sudah rugi 338.000 yuan. Berapa? Rp338.000. 338.000 lenyap semua. Bukan. Bukan Ibu. Kapan Ibu punya uang sebanyak itu? Jaminan hari tua, tabungan pribadiku, uang keuntungan dari main saham, uang keuntungan dari reksadana, deposito dan tabungan biasaku, uang peninggalan dari nenekmu untukku, dan juga uang yang kamu berikan untukku. Ibu nggak mungkin menginvestasikan uang yang aku berikan untuk mengobati mata kan? Jadi ibu sama sekali nggak sakit mata. Artua, sebenarnya saat itu ibu telah dicuci otaknya. Ibu hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Jadi ibu menginvestasikan semua uangku. Bukankah kamu mau pergi ke luar negeri? Ibu hanya ingin kita bisa menghasilkan uang banyak. Ini semua juga demi kebaikanmu. Coba pikir jika kamu pergi ke luar negeri tanpa uang, nanti kamu akan kesusahan. Bagaimana jika orang lain merindasmu? Siapa yang tahu? Aku juga tidak pernah menduga hal ini. Bukankah aku ditipu orang lain? Ibu, yang penting ibu nggak apa-apa, ya. Begini saja, besok ibu ceritakan lagi padaku situasi perusahaan ini secara mendetail. Lalu kumpulkan semua tagihan, kontrak, surat izin, kwitansi, dan yang lainnya untukku. Besok kita ajak lagi para paman dan bibi itu melapor ke kantor polisi bersama. Kita ambil kembali sebanyak mungkin yang kita bisa. Benar. Besok kita lapor polisi. Kita harus menangkap semua penipu yang merugikan orang-orang itu. Sekarang sudah larut malam. Ibu istirahat saja. Aku naik dulu. Ya, tidurlah. Ingat untuk makan mie-nya. Direktur Tan sudah kembali. Iya. Apakah lukanya sudah mendingan? Sudah jauh lebih baik. Halo, Direktur Tan. Halo semuanya. Direktur sudah kembali. Lama tidak berjumpa. Kak Li, Liu, akhirnya kamu kembali. Jika kamu belum kembali, aku berniat melukai lenganku agar bisa cuti panjang. sudah, aku sudah kembali. Sana kerja dulu. Aku mau cari Pak Yu untuk membahas pekerjaan. Jangan pergi. Kenapa? Bukankah Anda baru saja kembali? Aku lebih membutuhkan Anda. Kenapa? Baru beberapa hari tidak jumpa tidak bisa bekerja dengan baik. Sana kembali kerja.
Jangan terlalu banyak tekanan. Baik, terima kasih Pak Yu. Sing-chan, asal kamu bekerja dengan baik, kelak Pak Yu pasti akan memberikanmu yang lebih baik. Hei, Tidak apa-apa, aku hanya datang menyapa. Lanjutkan saja. Pak Yu, kalau begitu aku revisi dulu. Kenapa? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Sini biar aku saja. Tangli sudah kembali. Apa Pak Yu dan Sing-chun seharusnya sudah selesai? Menurutku Tangli yang seharusnya menyerahkan posisinya. Kemajuan Pak Yu dan Sing-chan sungguh cepat dalam beberapa hari ini. Katanya 2 hari yang lalu, Pak Yu membawa Sing-chan saat membahas proyek. Kayaknya dia ingin menaikkan jabatan Sing-chan. Tangli kasihan sekali. Dia sudah lama mengikuti Pak Yu. Walau tidak ada prestasi, setidaknya dia bekerja keras. Namun, pria kalau ada yang baru lupa dengan yang lama. Ayo pergi. Maaf. Tidak apa, sutradara juga belum manggil. Kamu atur napasmu dulu. Mulai rekaman. Semuanya ke sana dulu. Cepat. Artua, cepat sedikit. Biasanya kamu tidak terlambat. Ada apa kamu hari ini? Cepat. Semuanya fokus. Adegan ini sangat penting. Baik, mulai. Benarkah? Kita sudah sampai di babak final? ya, Chanling, mimpimu akan segera terwujud. Teman-teman, aku mencintai kalian. Terima kasih sudah menemaniku melangkah sejauh ini. Aku pergi dulu. Padahal aku ingin merasakan momen haru dan semangat. Jang-jang, apa kamu gugup? Tentu saja. Aku nggak pernah menyangka kita bisa masuk ke babak final. Kemarin malam aku sama sekali nggak tidur. Di dalam benakku terus-menerus mengingat kembali segala hal yang sudah kita lalui. Berhenti. PR tuh. Kalimat terakhir ada jeda. Setelah mengingat kembali. Oh, Ulangi lagi ya. kemarin malam aku sama sekali nggak tidur. Benakku terus-menerus. Kemarin malam aku sama sekali nggak tidur. Di dalam benakku terus-menerus mengingat kembali segala hal yang sudah kita lalui. Tampaknya kamu memang gugup. Apa yang sedang kamu lakukan? Mencurigakan sekali. Apa yang kamu lakukan di ruang istirahat kami? Tidak apa-apa. Aku hanya salah masuk ruangan. Salah masuk ruangan. Apa yang kamu pegang di tanganmu itu? Ada apa? Kenapa kalian tidak masuk? Qianling, dia bermasalah. Qianling, dia sedang berbuat curang. Ertu, suaramu agak dilembutkan. Ulangi lagi ya. Sayang sekali sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan apa-apa. Benar juga. Seperti itulah. Pak Yu dan Sing-chan semakin dekat saja. Benar, sayang Iya, sayang sekali. Ada saja. Kamu Aku mau cuti. bukannya baru keluar dari rumah sakit? Belum sembuh. Bagian mana yang sakit? Biar aku temani ke rumah sakit lagi ya. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Baiklah. Belakangan ini aku juga sibuk. Kamu istirahat saja dulu beberapa hari. Setelah berhasil dinegosiasikan, baru saatnya kamu kerahkan tenaga. Istirahatlah dengan baik selama beberapa waktu ini. Kita belum berusaha sampai ke tahap menangis. Tidak rela jika hanya sampai di sini. Lain kali, kita pasti akan berdiri di sana. Tunggu sebentar. Ketua bilang kalau klub kita ini bisa tetap dipertahankan. Benarkah? Bagus sekali. Kerja keras kita nggak sia-sia. Ertu, emosimu nggak benar. Lebih semangat lagi.
Benarkah? Bagus sekali. Kerja keras kita nggak? Kenapa emosimu justru makin merosot? Ulangi sekali lagi. Benarkah? Bagus sekali. Kerja keras kita. Enggak. Kenapa dia malah seperti wahana luncur? Kenapa makin tidak becus? Maaf, Pasu. Biar aku ulangi sekali lagi. Maaf. Sampai di sini saja dulu. Ada apa denganmu hari ini? Masih mau selisih suara? Maafkan aku, Pasu. Aku tidak peduli ada masalah apa. Begitu masuk studio, kamu harus buang semua hal yang tidak karuan di benakmu. Apa kamu tahu kalau bekerja di sini? Jangan membawa emosi dalam pekerjaanmu. Ini juga bukan sikap seorang pengisi suara profesional. Aku mengerti, Pasu. Lain kali aku akan perhatikan. Sudahlah. Kamu pulanglah dulu. Kamu harus bisa menyesuaikan emosimu. Artuo, minumlah sedikit air. Pak Asu memang selalu sangat tegas. Jangan memasukkannya ke dalam hati. Lebih baik memasukkannya ke dalam hati. Jika tidak, bagaimana bisa berkembang? Jangan bicara sembarangan. Hari ini pasti Artua sedang ada masalah. Masih bilang ingin menjadi penyulis suara profesional. Apa hal semacam ini merupakan kesalahan yang akan dilakukan penyulis suara profesional? Ya sudah, jika menyita waktu diri sendiri, bahkan sampai menyita waktu semua orang. Apakah hal ini tidak boleh ditegur? Maaf. Hari ini aku telah menyita waktu kalian semua. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti punya emosi yang sedang buruk. Kita harus saling memahami. Ayo kita pulang dulu. Hei, Pak Artuo, kamu ada di sini. Kenapa kamu menangis? Aku sedang baca dialog untuk adegan berikutnya. Baiklah, kami gak akan mengganggu. Berlatihlah pelan-pelan. Kali, kamu mau keluar? Nanti serahkan ini pada Pak Yu. Kalau begitu, kamu mau kemana? Mengambil cuti panjang. Bekerjalah dengan baik. Halo, Direktur Tang. Halo.
Direktur Tang. Nona, kopi sihir spesialmu sudah datang. Sihirnya dimulai. Sihirnya dimulai. Sihirnya dimulai. Sihirnya cantik sekali. Terima kasih. Apakah ada yang bisa aku bantu, Nona? Americano sihir, terima kasih. Tuan, kamu sudah baca buku ini selama 2 hari. Mau aku bantu menukar dengan buku yang lain? Mungkin aku tidak terlalu ingat isinya, jadi aku baca sekali lagi. Benarkah? Kalau kamu senggang, bagaimana kalau baca buku ini saja? Bisa memperkuat pengetahuan bahasa Jepang. Aku datang untuk bersantai. Ini hadiah untukmu. Minumlah. Tanganmu? Ortuo, Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. aku tidak menipu uang kalian. Uang semua orang benar-benar tidak bisa kembali lagi. Kenapa seperti wahana luncur? Kenapa makin tidak becus? Maaf, Mbah Palsu.
Terima kasih. Sekarang aku akan memberikan ucapan selamat paling manis untuk kisah cinta kalian berdua. Terima kasih. Karyanya bagus sekali. Benar. Ayo kita makan. Iya. Ayo. Kenapa kamu datang lagi? Aku sudah datang berkali-kali. Kenapa tidak pernah menari untukku? Mereka itu memesan menu paket pasangan, kalau sendiri nggak boleh pesan. Kenapa bilang aku sendiri? Bukannya ada kamu? Jangan berulah. Tuhan ingin pesan apa? Aku mau cappuccino dan kue blueberry. Tunggu sebentar. Ingat oleskan salep luka bakar setiap pagi dan malam. Terima kasih. Kasin, aku letakkan di sini dulu ya. Nanti aku ambil lagi saat akan pulang. Baik. Selamat datang. Hei, kekasihmu datang lagi. Kasin, jangan bercanda. Kalau begitu dia menyukaimu. Kasin, jangan bicara sembarangan. Dia hanya muridku saja, seperti adikku. Sudah selesai, sudah sana, antarkan. Silakan dinikmati. Tunggu sebentar. Aku susah payah baru bisa makan 10 menu paket kalian. Dengan 10 kartu pelayan ini, menurut peraturan, kamu harus menemaniku bermain. Aku ingin melihatmu menarikan tarian yang tadi. Itu hanya untuk menu paket pasangan. Kalau begitu, kamu harus menarikan transformasi dari Sailor Moon. Kamu juga harus menang melawanku dalam permainan dulu. Mau main apa? Itu. Ya. Giliranmu. Bagus. Lompat. Apa benar-benar harus dilakukan? Aku adalah Sailor Moon. Aku akan menghancurkanmu mewakili bulan. Yes. Apakah perlu bantuan? Nggak perlu. Kamu mau mengambil buku ini? Terima kasih. Sudah berapa lama kamu berdiri di belakangku? 5 menit. 5 menit? Kamu diam saja melihatku terus-menerus berjinjit nggak bisa menggapai buku. Apa kamu bisa memiliki sedikit rasa belas kasihan? Kamu yang nggak berbalik untuk mencari orang.
Halo? Bos, pesanan biola untuk orkestra Emily ada perubahan. Penanggung jawab mereka berharap bisa segera mendiskusikannya secara langsung. Di telepon mereka bertanya, apakah Anda memiliki waktu hari ini? Apa harus hari ini? Pihak sana tidak mengatakannya. Jika Anda tidak punya waktu, aku akan menelepon balik untuk mengundurnya. Undur sampai lusa saja. Sudah selesai pilih? Ini nota pembayaranmu. Terima kasih. Halo, Maaf, buku yang ini nggak jadi kuambil. tidak apa-apa, berikan padaku. Satukan saja. Terima kasih. Kamu kenapa? Apa ada masalah yang gak menyenangkan? Jika karena aku bisa minta maaf. Nggak apa-apa. Or Wah, hujannya deras sekali. Wah, ternyata di kompleks kami masih ada mobil sebagus ini. Astaga. Oh. Sudah sampai. sudah sampai. Terima kasih ya. Langsung tidur saja. Lihatlah matamu sendiri. Seperti memakai riasan warna gelap. Ini adalah hasil dari kultivasiku. Orang biasa nggak akan memilikinya. Kamu pun nggak bisa iri. Aku akan pulang dulu untuk tidur ya. Hati-hati saat mengemudi. Tunggu dulu.
Buku ini kupinjamkan. Bawa pulang dan baca pelan-pelan. Terima kasih ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat malam. Selamat malam.不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。